Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan mendengarkan diskusi antara Ade Armando dengan YouTuber Nusantara Agre Fanani dan DJ Anak Jenderal terkait pemakzulan Wapres Gibran. Apa sebetulnya tujuan dan sasaran kelompok-kelompok yang ingin memakzulkan Wapres Gibran? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Tentang pemakzulan Gibran ini, pengen dikulik sejauh ini. Boleh. Sampai kirim surat ke DPR, seberapa impact sih, Bang? Saya duga mereka tahu persis bahwa ini hampir tidak mungkin tercapai. Ya. Hampir pasti bahwa DPR tidak akan memenuhi apa yang mereka harapkan. Tapi kenapa nekat? Kan konyol, Bang. Tapi saya bicara dulu kenapa saya bilang itu tidak mungkin ya. Coba aja kita hitung-hitung kan ya. Mayoritas isi DPR adalah kalangan yang pro Pemerintah. pro pemerintah, pro Pak Prabowo Gibran kan. Minus PDIP. Ya. Minus PDIP. Jadi satu-satunya yang barangkali menjadi sumber untuk mengajukan ini sampai ke nanti ke MPR, ke Mahkamah Konstitusi hanyalah PDIP. Partai lain barangkali juga bukan partai-partai yang mengidolakan Gibran ya. Barangkali mereka juga kepengen bukan Gibran yang maju ya. Cuma bahkan kalaupun mereka berpandangan begitu, hampir pasti mereka kan dalam kalkulasi yang mereka buat nanti itu akan menunjukkan bahwa tidak menguntungkan bagi mereka untuk tampil di depan publik sebagai ini partai yang kemarin mendukung upaya pemakzulan, ya. Ya kan? Iya, karena gini, kan hampir pasti jadi. dihitung-hitung tuh jumlah suaranya nggak akan pernah bisa mencapai tahap di mana mereka bisa menggolkan, ya. Nah, kalau taruhlah selain PDIP ada satu partai lain yang turut mendukungnya, partai lain yang turut mendukung itu akan kena stigma sepanjang 5 tahun ke depan at least. Sebagai mungkin partai yang berkhianat gitu ya. Rakyat akan ingat. Rakyat akan ingat. Yang harus diingat tuh rakyatnya ya. Rakyat akan bilang, oh ini nih yang ikut-ikutan sama PDIP nih ya, ingin menjatuhkan Gibran. Jadi menurut saya, dugaan saya, hitung-hitungan saya, taruhlah sekarang sudah dikirim surat dan mereka mengatakan ya sedang dipelajari. Taruhlah mereka akan rapatkan itu. Tapi saya duga ketika kemudian harus ambil suara untuk mengatakan bahwa kan sebenarnya minimal 25 orang kalau nggak salah ya di DPR itu yang memulai ya. Tapi kalau ada rapatnya rame-rame gitu ya, rame-rame itu akan bilang nggak usah lah, nggak usah dilanjutkan. Saya duga begitu ya. 2/3 kan setidaknya. 2/3 ya. Sekarang pertanyaannya yang kembali ke Anda ya. Lalu kenapa? Karena barangkali memang tujuannya bukan yang sekarang ya, bukan hasil sekarang nih, yang ingin mereka ciptakan kesan bahwa sebetulnya ada ketidakpercayaan terhadap Gibran. Ya, dan ini yang mengajukannya adalah para purnawirawan TNI, didukung misal ya, didukung oleh PDIP dan kelompok-kelompok masyarakat yang bersuara terus gitu ya, gabungan sama ijazah palsu dan bla bla bla. Ini kan tercipta sebuah gambaran tentang adanya sebuah perlawanan kolektif yang tidak datang dari satu kelompok saja nih. Betul. Ini ada ketidakpercayaan terhadap Gibran dulu nih ya. Dan juga dengan Jokowi. Nah, in the long run, dalam waktu yang lebih panjang, ini akan terakumulasi terus. Ya. Karena seperti Anda bilang, ini seperti orang-orang yang udah dibilang itu adalah, itu nggak mungkin. Tapi mereka jalankan terus. Apa salahnya Gibran? Tapi mereka jalankan terus. Ya. Nah, kalau ini diulang-ulang, narasi ini diulang-ulang dan di dunia media sosial ada pihak-pihak dengan sengaja memframe-nya, menggorengnya, membangunnya dalam sebuah skema tertentu yang menggambarkan ada perlawanan terhadap Gibran, bukan perlawanan terhadap Prabowo. Prabowo itu oke, yang kita nggak suka adalah Gibran. Ya. Nah, in the long run, dalam waktu yang panjang, ini akan menjatuhkan kredibilitas, legitimasi. Orang nggak percaya lama-lama. Orang nggak percaya lama-lama, atau paling tidak orang menganggap bahwa iya dia orang yang bermasalah, ya. Bahwa banyak nggak suka gitu. Banyak yang nggak suka dan orang kan berulang kali mengangkat. Dan dilakukan terus-menerus. Sehingga saya kan orang komunikasi nih, dosen komunikasi. Saya selalu percaya pada dalam teori-teori propaganda. Itu salah satu yang paling terkenal itu adalah apa yang dikatakan oleh Joseph Goebbels. Goebbels ini adalah menteri propagandanya Adolf Hitler di zaman Nazi dulu, ya.
Dia pernah bilang atau dia pernah ngutip, saya tidak tahu, terus biasanya orang merujuk pada dia. Kebohongan kalau diucapkan satu kali akan berhenti sebagai kebohongan. Tapi kalau kebohongan disampaikan berulang kali akan diterima sebagai kebenaran. Karena itulah sebagai gambaran kapan dia keluarkan itu di era ketika ada sebuah pemerintahan yang sangat bengis, keji gitu ya, membunuhi lebih dari 1 juta orang Yahudi hanya karena mereka itu Yahudi gitu ya. Bayangkan itu terjadi di Jerman, ya. Di Jerman itu bukan diisi oleh warga yang tidak berpendidikan, ya. Jerman itu diisi oleh justru orang-orang yang di Eropa dianggap sebagai more educated daripada barangkali kebanyakan negara-negara Eropa di masa itu. Kita bicara tahun 30-an ya. Ada banyak orang pintar lahir di Jerman. Tapi kok mereka terima akhirnya, terhasut mereka akhirnya untuk menerima Hitler sebagai pemimpin, ya, yang sebetulnya cuma seorang tentara yang tidak punya track record yang luar biasa gitu ya, yang mengagumkan, dan yang lebih penting lagi mereka percaya bahwa memang orang Yahudi itu layak untuk dibunuh, disingkirkan, tapi kemudian belakangan bahkan dibunuh. Ini orang-orang well educated loh, ya. Ya ada banyak penjelasan tentu saja, tidak satu penjelasan, tapi salah satu yang memang ampuh dalam mencuci otak orang-orang Jerman saat itu adalah propagandanya Goebbels, ya. Dan harus berulang-ulang terus. Dan itu harus tunggal, dan kalau perlu berbohong, artinya begini, orang pintar akan mendebat dengan mengatakan kenapa Yahudi, karena mereka tuh narasinya kira-kira Yahudi adalah sumber malapetaka buat Jerman. Orang-orang Yahudi lah yang membuat ekonomi kita hancur, misalnya begitu ya. Seperti sekarang mungkin orang melakukannya di Indonesia terhadap kaum Tionghoa gitu ya. Diulang-ulang bahwa Tionghoa itu berbahaya, Tionghoa itu mengancam kita. Nah di Jerman ketika itu adalah Tionghoa itu kita ganti dengan kata Yahudi. Yahudi dengan segala macam media propaganda dia. Mereka menggunakan radio, mereka menggunakan film, mereka menggunakan pidato gitu ya. Akhirnya orang percaya dan membiarkan terjadinya pembunuhan orang-orang Yahudi. Nah sekarang kita kembali ke Indonesia. Kalau ini terus-menerus disampaikan dengan cara yang seperti, taruhlah begini, orang-orang seperti para jenderal itu. Misalnya semula dia muncul dengan 8 tuntutan. Ya. Gibran itu cuma nomor 8. Sekarang 1-7 tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hanya ada nomor 8. Nggak mempan. Nggak mempan nih kayak ini. Enggak, saya duga sebetulnya itu cuma pengantar. Yang 1-7 itu. Seolah-olah kamuflase lah ya. Kamuflase. Kita ini sedang mengkritik Indonesia. Nggak cuma pemerintah, itu kan antara lain permintaannya adalah kembali ke UUD 45 gitu kan. Itu kan DPR artinya ya. Yang 1-7 sekarang dihilangkan, tiba-tiba cuma nomor 8 ini ya. Melanggar konstitusi, fufu-fafa. Contoh baik lainnya adalah fufu-fafa. Ada nggak bukti bahwa fufu-fafa itu adalah Gibran? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada sama sekali. Tapi kalau Anda mengulangnya terus, orang percaya. Sebagaimana lama-lama orang percaya. Ya memang nggak ada buktinya sih. Tapi kayaknya atau yakin deh ini Gibran lah. Nah, sepertinya bener nih. Sepertinya bener. Mula-mula sepertinya bener. Lama-lama kata sepertinya pun hilang. Bener. Ini bener ya. Jadi bayangkan kalau ini diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Sehingga ujung-ujungnya ada ketidakpercayaan terhadap Gibran. Ujung-ujungnya jangan harapkan 2029 dukungan terhadap Gibran akan sebesar seperti 2024. Di 2024 itu antara lain kemenangan Prabowo ditentukan oleh kehadiran Gibran di sampingnya kan. Karena dia adalah anaknya Pak Jokowi. Nah ini pelan-pelan baik Gibran maupun Pak Jokowi dihabisi terus ya. Sehingga kalaupun tidak habis sama sekali, suaranya akan terus menurun. Tergerus ya oleh fitnah itu. Ya, jadi nanti misalnya saya bayangkan nih kayak Pak Jokowi menjadi taruhlah misalnya nih ya. Dia memilih menjadi ketua PSI misalnya. Itu akan terus dihajar. Jadi menurut saya kenapa mereka tidak berhenti? Ya, kalau pertanyaan mereka tidak berhenti, karena tujuan mereka memang bukan untuk membuktikannya sekarang. Mereka tahu itu akan gagal, akan ditolak. Setidaknya mendegradasi Gibran. Tapi orang tuh bisa bilang begini, kami sudah mencoba, tapi negara ini tidak memberi kami kesempatan. Kekuasaan terlalu kuat. Jokowi itu terlalu kuat bagi Jokowi terlalu kuat untuk bisa digoyang dengan cara ini. Dia punya kekuatan yang luar biasa untuk mengarahkan DPR, misalnya begitu kan.
DPR untuk menolak bla 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 bla. Jadi ujung-ujungnya orang tidak lagi percaya pada Gibran dan Jokowi. Saya nggak tahu apakah kemudian ini bisa dibaca sebagai tidak percaya lagi pada Gibran dan Prabowo. Misalnya kalau sekarang narasi dibelokkan menjadi karena dilindungi oleh Prabowo. Kalau saya menduga ini memang ada tujuan-tujuan yang lebih serius daripada sekedar menjatuhkan legitimasi atau kredibilitasnya Gibran saat ini, ya. Ini kita mungkin bicara tentang jangka waktu yang lebih panjang dengan tujuan yang lebih jauh, ya. Karena kalau kita kan selalu ingin bertanya tuh, Anda ingin sekali Gibran itu diganti, ya? Pertanyaan kami, siapa penggantinya? Logika saya bahkan Pak Prabowo tidak akan membiarkan Gibran tersingkir, dan itu artinya dia akan bilang ke Gerindra, stop ya semua bentuk gerakan-gerakan semacam ini. Dan dia akan bilang pada semua partai pendukung dia untuk yang artinya mayoritas anggota DPR untuk bilang, nah, kita nggak mau, ya. Ini kan asumsi kita, ya. Dan saya percaya itu sebetulnya bukan sekedar asumsi. Saya juga percaya itu Pak Prabowo komitmennya ya tidak gampang menghilangkan jasa orang lain beliau. Ya, dan saya tidak merasa bahwa dia itu terganggu oleh Gibran. Dia bahkan tidak merasa terganggu oleh Fufu Fafa. Saya mau bilang begini, Pak Prabowo itu, ya, terhadap PSI saja. Ini PSI ini adalah partai yang menyatakan dia adalah calon capres pembohong tahun 2019 ya. Grace Natali yang ngomong. Sekarang apa sikap Prabowo dan ya Prabowo lah terhadap PSI dan Grace Natali dan terhadap saya yang sebelum pemilihan presiden sempat bikin video yang bilang bahwa saya lupa 10 alasan mengapa kita jangan memilih Prabowo. Ketika bertemu dengan saya, dia mengatakan saya selalu nonton video Anda dan saya setuju dengan banyak video Anda, cuman barangkali kita ada dalam sebuah situasi di mana kita nggak bisa bicara sebebas itu, dia bilang. Dan saya belajar dari berbagai pihak mengatakan dia memang udah berubah, ya. Dan kita jangan melihat Prabowo sekarang dengan cara melihat Prabowo tahun Orde Baru. Ya, 98. 98, ya. Atau sebelumnya bahkan. Ya, sebelumnya. Nah, jadi saya mau bilang adalah Prabowo memang kelihatannya tidak akan menyingkirkan Gibran. Harapan kita kan. Tapi mungkin nggak? Ya selalu mungkin. Kalau pertanyaan adalah gimana kalau gerakannya sedemikian impresif, bisa masuk ke berbagai partai, menggosok-gosok dari dalam, sehingga partai-partai akhirnya menyatakan, Bang, Pak Prabowo kayaknya kita nggak bisa bela Gibran terus nih. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi. Kalau mereka jago intelijen dan segala macam kan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang berada di belakang kelompok-kelompok ini juga ada orang-orang yang datang dari kubu intelijen. Misalnya kalau sekarang iri ke PDIP dan seterusnya. Ya. Jadi mantan BIN maksudnya. Maksud saya mantan. Tapi Bang, pendukung Gibran itu militannya betul, tapi kalau ngamuk ngeri juga sih. Tapi mekanismenya apa lewat politik partai ya? Kalau itu terjadi. Oh iya, kan mekanismenya ada ya, artinya yang konstitusional dong kita bicara. Tapi bahkan saya mau bilang begini, bedanya ya pendukung Gibran atau Pak Jokowi semilitan-militannya, mereka tuh tidak dididik dalam kultur menghalalkan segala cara. Iya, brutal itu. Nggak brutal. Nggak ada contoh menurut saya di mana pendukung Jokowi itu dalam rangka membela Jokowi ngamuk. Iya. Ini beda banget dengan anak abah. Ya. Sedikit tapi begitu ngamukan dan ya apalagi kalau dikaitkan dengan kelompok seperti FPI-nya dan segala macam kan. Mereka itu rela merelakan darah mereka gitu untuk kemenangan. Ya buat mereka misalnya sebagian kan betul-betul menganggap ini adalah jihad gitu kan. Kelompok Jokowi, apalagi kelompok pendukung Gibran, nggak bisa suruh bawaannya diskusi. Kalau mau diskusi oke, kita diskusi. Kalau mau rame-ramean boleh, kita rame pendukungnya. Tapi begitu harus sampai fisik gitu ya, sampai ada memukul dan segala macam, enggak sih. Ya pada akhirnya yang kita bisa lakukan adalah terutama lewat YouTuber Nusantara, mengcounter semua isu-isu hoax yang selama ini bertebaran. Ya. Hasil selain ke Allah. Dan itu kita harus lakukan terus-menerus.
Betul, saya setuju itu. Setiap saat. Kita luruskan, kita cerdaskan, kita kasih tahu faktanya. Ini hoax, kita sandingkan dengan fakta. Ini loh faktanya. Ya. Nah, kalau itu sama kita lakukan juga terus-menerus, masif. Mudah-mudahan ya orang tidak banyak tersesat. Amin, amin, amin. Provokasi. Dan itu harus dilakukan karena tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. YouTube Nusantara, Bang. Iya. Ya, iya, keren banget. Melakukan itu kita. Promosi, Bu. Oh, tentu. Iya. Saya harus ingatkan pada penonton, ini adalah pembelaan yang bukan semata-mata karena kita ini semua, ya, Anda dari YouTuber Nusantara, saya dari Cokro, segala macam. Itu bukan karena kita dibayar, bukan karena Bang, yang perlu ditegaskan. Betul sekali. kan mereka terus-menerus menggunakan kata buzzer. Bayaran. Kenapa begitu? Pengalaman dirinya waktu itu. Bahkan mungkin sampai sekarang, tadi yang saya bilang, mungkin nggak di belakang itu ada. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan kalau udah kerannya ditutup, bisa jadi dia juga, aduh ngapain, males banget gitu. Kalau kita kan, ya dari awal dasarnya memang panggilan hati, betul. nurani, disuruh nggak disuruh, dikomandoin nggak dikomandoin, semuanya jalan semua gitu. Buat kepentingan Indonesia. Ya, adapun kemudian adapun kemudian kita berkumpul dalam satu wadah YouTuber Nusantara, ya itu hanya sekedar untuk komunikasi. Ya, masing-masing kita udah punya sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Keren ya, Bang ya? Keren. Bang, satu lagi pertanyaan. Ya, ini semua tuh bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Serangan terhadap Jokowi, terhadap Gibran, bahkan menurut saya serangan terhadap PSI, serangan terhadap Kaisang, it's all related. Dan kurang lebih orang-orang yang mengutarakan kemarahan mereka adalah ya itu juga kok. Ya, tuh walaupun memang sangat luas jadinya ya. Pak Anda bilang apa irisannya tadi, itu memang bisa kemana-mana ya. Orang yang menyerang Kaisang misalnya bisa saja adalah sekedar orang apa yang kita sebut sebagai social justice warriors itu, SJW itu, yang barangkali tanpa sadar mereka sebetulnya sedang berperan sebagai pendukung pemakzulan Jokowi, pemakzulan Gibran ya, yang Jokowi misalnya udah nggak punya posisi pun harus dimakzulkan gitu kan. Jadi itu satu paket. Saya setuju kalau itu maksudnya. Jangan pernah menganggap ini adalah serangan yang datang dari hati nurani mereka yang peduli pada Indonesia gitu ya. Wah, jauh dari itu, Bang. Jauh dari itu. Jauh banget. Jauh dari itu. Kenapa orang masih juga nyinyir dengan gagasan ketika PSI akan melakukan pemilihan langsung? Ya. Apa one man one vote? Ya one man one vote itu kan harusnya disambut gembira kan? Enggak dong. Wah, ini harus juga dihajar terus ya. Walaupun rupanya mereka mengalami kesulitan gimana cara nyerangnya ya. Paling-paling bilang, ini cuman pencitraan, pura-pura dan segala macam. Cuman cara untuk menjadikan Pak Jokowi jadi ketua, tapi seolah-olah dengan cara yang demokratis. Kenapa saya negatif itu? Kenapa Anda tidak melihat untuk pertama kalinya di Indonesia ada sebuah partai yang pemilihan ketuanya dilakukan dengan melibatkan seluruh anggotanya? Anda nggak pedulikan itu, ya, malah diserang. Tapi kembali ke jawabannya Pak Jokowi, ya wajarlah diserang. Yang melakukannya Pak Jokowi kok. Ya, yang melakukannya Kaisang, anaknya Pak Jokowi. Kayak misalnya orang mengulang-ulang tentang Gibran menjadi wapres dengan cara yang mencederai demokrasi. Di mana mencederai konstitusi, cacat konstitusi? Di mana cacatnya? Nepotisme katanya. Nepotisme, ada orang datang mengajukan permohonan agar orang yang di bawah 40 tahun itu boleh jadi wapres. Itu kan ditolak oleh MK. Tapi ada juga yang menyatakan, di daerah-daerah itu bisa orang di bawah 40 tahun jadi kepala daerah, bupati, wali kota, bupati, gubernur. Kenapa nggak dipakai juga itu untuk pemilihan presiden? Jadi diubah syaratnya. Yang di under 40 itu sebetulnya nggak boleh. Cuman kalau dia sudah pernah dipilih melalui sebuah forum proses langsung, bisa diterima sebagai cawapres. Menang itu. Menangnya tuh di MK tuh 5 lawan 4. 4 ini menolak, tapi 5 menang. Nah, masalah yang di 5 itu salah satunya adalah ketua MK. Tapi ketika itu bukan sebuah pelanggaran hukum. Nggak ada pelarangannya.
Cuman secara etika seharusnya dia tidak perlu hadir di situ. Tapi at the end sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ya boleh kalau gitu. Nah, apakah itu cacat konstitusi? Ya enggak dong, kan ini MK-nya. Itu juga yang sekarang dipakai alasan untuk kirim surat ke DPR, MPR. Betul, persis. Persis. Terus pertanyaan lanjutannya, apa para jenderal ini nggak tahu hukum tata negara ya, Pak? Mungkin. Tapi yang saya gini, kalau yang 100 orangnya mungkin emang nggak ngerti aja. Cuman orang-orang yang di atas itu, saya bahkan menganggap gini, Pak Tri itu ngerti nggak sih? Mungkin juga enggak, orang udah usia sepuh, udah kita lihat kok. Kasihan sih beliau di bawah-bawah, diseret-seret aja. Tapi orang-orang kayak Fahru Rozi dan kawan-kawan, saya duga sebetulnya ngerti. Tapi tadi ini kan bukan persoalan kejujuran, nih kebohongan yang diulang-ulang yang dengan sengaja dilakukan agar orang menerima itu sebagai kebenaran. Diulang-ulang aja membuat orang, saya berulang kali ditanya oleh orang yang mengundang saya di podcast lain dengan pertanyaan itu, dan saya bilang, di mana letak cacat konstitusinya? Terus ketika saya jelaskan, sebagian dari mereka berpikiran, iya ya, itu adalah sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Pelanggarannya apa? Etik. Akibatnya apa? Anwar Usman diturunkan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak lagi jadi ketua. Titik. MK bilang, tapi keputusannya itu sah. Mahfud MD mendukung itu juga sah. Sah. Itu bahkan Mahfud MD. Ya biar gimana pun dia tetap adalah seorang ahli hukum tata negara. Beneran. Bukan abal-abal. Ada lagi yang abal-abal. Nggak saya sebutin namanya. Janganlah. Oke. Ini kira-kira kalau dia sudah meyakini, nggak apa-apa lah, gagal, yang penting kita maju. Dia nggak merasa itu akan mendowngrade dirinya, akan nggak punya rasa. Kebohongan itu akan mereka pertahankan terus. Itu aja yang dipegang kayaknya ya. Sehingga orang-orang dan kemudian akan ada bantuan. Dan ini saya bilang ada buzzer segala macam yang mengatakan bahwa tuh kan betapa zalim DPR itu sudah dikuasai oleh even Jokowi misalnya Dan ini adalah kezaliman berikutnya. Bahkan DPR pun berkhianat terhadap demokrasi. Sehingga saya sempat ngomong kan tadi, jangan-jangan bahkan Prabowo pun adalah salah satu target, salah satu target salah satu target utama ya buat 2029 mungkin ya. Muaranya bisa jadi ke sana. Bisa jadi kan, walaupun sejauh ini kelihatannya mereka masih takut nih sama Prabowo. Jadi mereka akan terus. Kritik aja nggak berani. Ini kan kayak begini, kayak Roy Suryo udah dibilang, ini pas, ini otentik, ini asli. Tapi, Anda lihat gayanya itu loh. Muncullah kemudian Mbak Tifa dengan menangis terseduh-seduh. Tapi besoknya udah berubah lagi. Hari itu nangis, besoknya berubah lagi. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.